Timnas Indonesia U23 dapat bonus 23 miliar. Kesuksesan Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024 membuat 23 pengusaha Indonesia menyiapkan besar. Bonus tersebut bahkan mencapai 23 miliar. Timnas U23 Indonesia sudah memastikan satu tempat ke babak semifinal kejuaraan Asia U23 2024 dan berpeluang besar meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, anak-anak asuh Sintayong harus mengalahkan Uzbekistan terlebih dahulu dan melaju ke final. Performa gemilang Timnas Indonesia U23 menarik perhatian semua pihak termasuk para pengusaha yang secara spontan menggalang dana pada acara Halal Bihalal Kadin Indonesia Komite Tiongkok KIKT Minggu 28 April 2024. Hasilnya sebanyak 23 pengusaha mengumpulkan bonus mencapai 23 miliar buat Timnas Indonesia U23 yang berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Legenda Korsel Park Ji-sung sebut Timnas Indonesia U23 punya gaya sepak bola yang langka. Mantan gelandang Manchester United MU dan legenda Korea Selatan Park Ji-sung memberikan pujian setinggi langit buat Timnas Indonesia. Ia pun menyebut Sintayong menciptakan gaya bermain yang langka. Timnas Indonesia U23 seperti diketahui dipimpin oleh Sintayong yang berasal dari Korea Selatan. Park Ji-sung menilai Garuda Muda mengalami perkembangan pesat dan cuma kategori usia, penampilan merah putih di level senior juga membuat Park Ji-sung terkesima. Secara spesifik, Park Ji-sung melihat Sintayong melakukan tugas baik dengan menyiapkan pemain muda untuk masa depan Timnas Indonesia. Park Ji-sung bahkan menilai bahwa Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong punya gaya menyerang yang langka. Sintayong ternyata tak tahu Timnas Indonesia U23 pernah bermain di Olimpiade. Timnas Indonesia U23 tinggal selangkah lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu berjarak satu kemenangan. Demi merebut tiket ke Olimpiade Paris, Timnas Indonesia U23 harus mengalahkan Timnas Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada Senin 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Asia mendapatkan jatah 3,5 di Olimpiade Paris yang menjadi milik juara Piala Asia U23, runner-up, dan peringkat ketiga. Sementara posisi keempat harus bermain di play-off melawan wakil Afrika, Timnas Guinea U23. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong meminta maaf karena sempat tidak tahu bahwa Indonesia pernah menjadi peserta Olimpiade. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka bisa buktikan diri di laga versus Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 tidak bisa memainkan kekuatan penuh saat menghadapi Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Rafael Strauch harus absen karena mendapat larangan bertanding karena terkena akumulasi kartu kuning. Timnas Indonesia U23 tidak perlu pusing untuk mencari pengganti Strauch dalam formasi 3-4-2-1. Ada duo striker lokal Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang minim menit bermain selama Piala Asia U23 2024. Sananta tercatat sudah 2 kali beraksi untuk Timnas Indonesia U23 di turnamen ini. Namun striker milik Persis Solo itu baru 33 menit berada di atas lapangan. Sementara itu Hoki punya menit bermain lebih sedikit lagi. Ujung tombak berumur 19 tahun itu cuma dimainkan sekali selama 19 menit oleh Sintayong. Kini laga melawan Uzbekistan bisa menjadi panggung bagi keduanya untuk membuktikan kualitas mereka. Pengamat asal Malaysia sebut Timnas Indonesia U23 harus sabar ladeni Uzbekistan. Pengamat asal Malaysia Raja Isa Raja Akram Shah memuji mental Rizky Ridho dan kawan-kawan yang makin tangguh dengan grafik naik saat menghadapi lawan berat syarat tekanan. Namun lanjut Raja Isa, Timnas Indonesia U23 butuh improvisasi dan kesabaran menghadapi permainan ala Eropa milik Uzbekistan. Para pemain Uzbekistan U23 memang banyak yang bermain di Eropa. Permainan mereka juga sangat kental dengan gaya Eropa. Mereka pintar mengatur ritme permainan, kapan menjaga ball possession, kapan bergerak cepat dalam transisi menyerang dan bertahan. Oleh karena itu, menurut Raja Isa, Indonesia harus sabar melatih gaya bermain Uzbekistan tersebut. Vietnam bandingkan Hernando Ari dengan kiper Timnas Vietnam U23 Quan Van Chuan. Media Vietnam Soha VN bawa Hernando Ari saat bahas performa kiper Timnas Vietnam U23 Quan Van Chuan di Piala Asia U23 2024. Meski Vietnam U23 sejatinya gagal menembus babak semifinal, Quan Van Chuan dinilai tetap menunjukkan performa apik, bakal lebih baik daripada kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari. Vietnam gagal melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 sebab mereka kalah 0-1 dari Irak di babak perempat final.
final. Sohovien pun memuji penampilan Kwon Van-chuan yang dianggap memiliki performa lebih baik dibandingkan Hernando Ari, sebab kiper berusia 23 tahun itu membuat 23 penyelamatan dari 3 laga penampilan sekaligus yang terbanyak di Piala Asia U23 2024. Bahkan media Vietnam tersebut mengakui performa apik Kwon Van-chuan membuat The Golden Star tak menelan kekalahan telak dari Irak, sebab Kwon Van-chuan sukses membuat 6 penyelamatan meski Vietnam gagal melangkah ke babak semifinal. Kedekatan Sintayong dengan pemain jadi faktor kunci kesuksesan Timnas U23. Timnas Indonesia U23 sukses membuat sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih Sintayong pun mengungkapkan salah satu faktor terbesar keberhasilan timnya. Menurut Sintayong, faktor kunci tersebut adalah kedekatan dirinya dengan para pemain. Nilai-nilai kebersamaan menyelimuti para pemain Timnas Indonesia U23. Dari situ mereka mau berkembang bersama dan menghormati Sintayong sebagai sosok pelatih. Selama ini Sintayong memang dikenal dekat dengan para pemainnya, tak jarang dia berbuat usil kepada mereka saat sesi latihan. Hal itu cukup menggambarkan kedekatannya dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pernah juga para pemain saling menggendong dalam sesi latihan, tujuannya untuk berjalan di atas pasir yang menuntut keseimbangan. Dia juga melatih chemistry untuk membangun kedekatan. Selain itu ada juga momen Sintayong membalut kaki kanan Pratama Arhan dengan perban. Momen ini juga menunjukkan kasih sayang pelatih asal Korea Selatan itu terhadap pemainnya. Jamu Arema FC pada laga pamungkas Madura United tanpa dukungan supporter. Perjuangan Madura United pada laga pamungkas mereka di regular series BRI Liga 1 2023-2024 kontra Arema FC dipastikan bakal kian berat. Pada laga krusial tersebut, Laskar sampai kerap dipastikan tidak akan disokong langsung oleh para supporter mereka. Madura United sendiri akan menjamu Arema FC pada laga pamungkas mereka di pekan ke-34 BRI Liga 1 2023-2024. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Gelora Bangkalan Selasa 30 April 2024. Laga ini akan menjadi laga krusial bagi kedua tim. Madura United perlu meraih poin pada laga ini untuk memastikan langkah mereka ke Championship Series. Sementara bagi Arema, laga ini sangat penting untuk memastikan nasib mereka di kompetisi Liga 1 musim depan. Saat ini Madura United menempati posisi 4 klasemen sementara. Mereka mengoleksi 54 angka dari 33 laga. Sementara itu Arema FC berada di peringkat ke-13 klasemen. Klub berlogo singa mengepal tersebut mengoleksi 37 poin dari 33 pertandingan.